Waktu itu, aku dan suamiku baru saja menikah. Kami memutuskan untuk tinggal di Bandung, kota yang sejak dulu selalu terasa tenang dan adem buatku. Suamiku kerja di daerah Dago, jadi kami cari tempat yang gak terlalu jauh, tapi juga tenang untuk memulai hidup baru. Dan dari sekian banyak pilihan, entah kenapa kami malah memilih apartemen itu. Apartemen itu terletak di kawasan Ciumbuleuit. Namanya cukup modern, Minara Bening. Tapi gedungnya sudah lama, cat dindingnya mulai pudar, dan beberapa bagian lenggit-lengget tampak mengelupas. Tapi justru itu yang membuatnya terasa berbeda, tenang, sepi. Mungkin juga karena harga sewanya jauh lebih murah dari apartemen lain di daerah yang sama. Kami menempati unit di lantai 15. Lantai 15. Sebenarnya, aku sempat heran karena petugas marketing bilang unit itu sudah lama kosong. Lebih dari 5 tahun, katanya. Tapi anehnya, kondisinya tetap rapi. Tidak ada debu menumpuk. Tidak ada bau pengap, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Tapi aku pikir, mungkin petugas kebersihan rajin membersihkan waktu kami pertama kali masuk. Rasanya hening sekali. Tidak ada suara dari unit lain. Tidak ada suara langkah kaki, suara TV, atau bahkan suara air. Sepi, hanya bunyi angin yang sesekali berdesir lewat celah ventilasi sepia di sini, kataku waktu itu sambil menaruh koper. Suamiku hanya tersenyum dan bilang, "Bagus dong, biar kita bisa istirahat tenang." Dan memang malam pertama kami di sana benar-benar tenang. Bahkan terlalu tenang. Tidak ada suara dari luar jendela, padahal unit kami menghadap ke jalan utama. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara klakson, hanya keheningan yang pekat. Aku mencoba menghibur diri, namanya juga gedung tinggi, mungkin kedap suara. Tapi ada satu hal yang langsung terasa sejak hari pertama. Setiap kali aku berdiri di lorong depan pintu unit kami, ada bau samar yang selalu muncul. Bau bunga, bukan bau pengharum ruangan atau parfum, tapi bau bunga melati. Lembut, tapi menusuk, dan anehnya, baunya hanya ada di lorong, bukan di dalam unit. Saat aku tanya ke satpam, dia cuma bilang singkat, "Ah, itu mah biasa, Bu. Kadang ada yang pakai dupa di lantai bawah, mungkin kisep." Aku mengangguk saja, walau dalam hati terasa janggal. Oh iya, unit kami hanya bersisian dengan satu unit lain, 15B. Tapi selama seminggu kami tinggal, tidak pernah sekalipun aku bertemu penghuni unit itu. Tidak ada suara dari balik tembok. Cerah, ada tanda kehidupan. Tapi lampunya kadang menyala di malam hari, kadang tidak. Dan ada satu lagi. Lift di apartemen itu hanya berfungsi dari lantai dasar sampai lantai ke-14. Untuk ke lantai 15, kami harus naik tangga satu lantai. Katanya sih, sistem pengaman bangunan. Tapi aku baru sadar, lantai 15 ini semacam lantai tambahan yang tidak terlalu terintegrasi. Bahkan pencahayaannya pun berbeda. Lampunya sedikit lebih redup, sedikit kekuningan, dan selalu terasa lebih dingin dibanding lantai bawah. Waktu itu, aku belum curiga apa-apa. Belum tahu bahwa sejak hari pertama kami datang, kami sudah tidak sendiri di sana. Malam itu adalah malam pertama kami tidur di unit baru. Rasanya lelah, tapi juga senang akhirnya bisa mulai hidup baru. Rumah baru, semuanya terasa penuh harapan. Tapi harapan itu perlahan berubah jadi sesuatu yang dingin, yang merambat pelan-pelan, mulai dari satu suara kecil. Jam menunjukkan jam 1:57 dini hari. Aku masih terjaga. Entah kenapa, malam itu aku susah tidur. Suamiku sudah terlelap sejak pukul 11. Dengkurannya lembut, tapi mataku terus terbuka, menatap lenggit-lenggit kamar yang pucat. Udara di kamar terasa aneh. Bukan dingin seperti dari AC, tapi lebih seperti dingin yang datang dari sesuatu yang tidak terlihat. Dinginnya menusuk, tapi tidak berasal dari suhu. Lebih ke perasaan. Lalu, tepat saat aku mulai mengantuk, ketuk. Aku terdiam. Kupikir hanya imajinasiku, tapi beberapa detik kemudian, ketuk-ketuk. Suara itu datang dari arah jendela kamar kami. Kupalingkan kepala perlahan. Tirai tipis masih tertutup rapat. Tidak ada angin, tidak ada gerakan. Aku duduk, diam. Jendela kami menghadap langsung ke pemandangan kota.
Lantai 15 tidak mungkin ada orang di luar jendela. Tidak ada balkon, hanya kaca tebal dan ketinggian. Tapi suara itu muncul lagi, pelan, ritmis, seperti ketukan jari di kaca. Ketuk, ketuk, ketuk. Aku membangunkan suamiku, tapi ia hanya menggeliat dan berkata pelan, mungkin suara rangkaian AC atau kucing di luar. Aku ingin percaya, tapi siapa yang bisa mengetuk kaca jendela lantai 15 dari luar di malam yang tanpa angin? Di apartemen yang katanya kosong. Aku mendekati jendela. Perlahan, langkahku terasa berat. Tirai masih menutup rapat, tapi suara itu berhenti tepat saat aku berdiri di depan jendela. Hening, aku menahan napas, tak berani menyentuh kain tirai itu. Dan saat aku hampir menyentuhnya, tercium bau melati. Bau yang sama seperti di lorong tadi siang, tapi lebih kuat, lebih dekat, seperti berasal dari balik tirai itu. Aku mundur, tidak berani membuka. Dan malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di pojok kamar, memeluk lutut, sambil memandang ke arah jendela yang tertutup. Suara itu memang tidak terdengar lagi. Tapi, perasaan bahwa ada yang berdiri di balik tirai, menunggu, mengintip, tidak pernah pergi. Jam di ponselku menunjukkan jam 2:03 ketika bau melati itu perlahan menghilang. Setelah malam itu malam pertama, dengan suara ketukan di jendelaku, mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar di lantai tempat kami tinggal. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan semuanya selalu dimulai dari bau itu. Sudah 3 malam aku tidak tidur nyenyak. Dan entah kenapa, setiap pukul 2 dini hari, aku selalu terjaga. Bukan karena suara, tapi karena bau. Bukan bau pengap, bukan bau bangunan tua, tapi bau melati. Aromanya tajam, menyusup lewat celah pintu, mengambang di udara seperti kabut. Setiap kali aku keluar kamar dan membuka pintu menuju lorong, bau itu semakin kuat. Malam itu, aku tak tahan suamiku tertidur lelap, dan aku, dengan langkah pelan, membuka pintu unit kami. Lorong, lantai 15 sunyi sekali, tidak ada suara apapun, hanya suara lift dari jauh naik, lalu turun, tapi tidak pernah berhenti di lantai kami. Lampu lorong temaram, berpendar kuning pucat, lantainya dingin, dindingnya lembab, dan di tengah keheningan itu, bau melati menggantung sangat kuat. Aku berjalan menyusuri lorong. Ada 8 unit di lantai ini, tapi 7-nya tampak tak berpenghuni. Nomor pintu penuh debu, beberapa bahkan tidak punya keset. Hanya unit kami yang menyala dari dalam. Gelap dan diam. Aku berdiri di depan unit 15, unit yang menempel langsung dengan milik kami. Dari semua pintu, pintu ini terlihat paling aneh, bersih, seperti baru dilap. Tapi tidak pernah terbuka, tidak pernah terdengar suara dari dalam. Dan malam itu, ketika aku berdiri di depannya, bau melati terasa seolah berasal dari balik pintu. Itu, aku berani bersumpah. Di detik itu juga, aku mendengar sesuatu bergerak dari balik pintu, seperti gesekan kain atau langkah pelan. Tapi tidak ada suara manusia, tidak ada TV, tidak ada cahaya dari bawah pintu. Hanya keheningan dan bau bunga yang menusuk, seolah ada karangan melati segar yang baru diletakkan di balik sana. Aku mundur, perlahan, dan saat aku hendak berbalik menuju unit kami, lampu lorong di ujung kanan tiba-tiba mati. Bunyi tik halus, lalu gelap. Aku terpaku, jantungku berdetak sangat cepat. Satu lampu lagi mati, lalu satu lagi. Bayangkan, kau berdiri sendirian di lorong panjang, dan lampu-lampu satu persatu mati mendekat ke arahmu dari ujung yang jauh. Seolah sesuatu sedang berjalan pelan dari sana mendekat. Aku langsung lari kembali ke pintu, mengetuk cepat, membangunkan suamiku. Dan ketika kami menutup pintu, mengunci, dan mematikan lampu kamar, bau melati itu ikut masuk ke dalam bersama sesuatu yang tidak kami lihat, tapi mulai mendekat lebih dari sebelumnya. Ada sesuatu tentang cermin yang selalu membuatku tak nyaman. Mungkin karena cermin adalah satu-satunya benda di rumah yang bisa memantulkan sesuatu yang tidak selalu bisa kita lihat dengan mata biasa. Dan malam itu, aku menyadari Ada Yang
salah dengan cermin di kamar mandi kami. Malam keempat, aku tidak lagi berani tidur lebih awal. Setiap jam mendekati pukul 2 dini hari, tubuhku seakan bersiap, jantungku berdetak lebih cepat, pikiranku siaga, dan entah kenapa, udara dalam unit kami mulai terasa lembab, seolah menahan sesuatu. Dan malam itu, aku merasa ingin mencuci muka, sekadar menenangkan diri. Lampu kamar mandi redup. Seperti biasa, lampunya memang agak kuning, membuat cermin besar di atas wastafel terlihat sedikit kusam. Tapi saat aku melangkah masuk, aku langsung berhenti. Cerminnya berkabut, bukan lembab karena mandi, bukan karena uap air panas. Kami bahkan belum pernah menyalakan pemanas air sama sekali. Tapi cermin itu selalu berkabut. Tepat pukul 2 dini hari, aku mendekat, menatap bayangan diriku sendiri yang samar karena lapisan kabut itu. Perlahan, aku usap permukaannya dengan tangan, tapi kabut itu tidak hilang. Malah muncul titik-titik embun baru dari dalam kaca, bukan dari permukaan luar. Dari dalam, seolah kaca itu sedang bernapas. Aku mematung, menatap dalam, dan saat itulah aku melihatnya. Bayangan, samar, buram, tapi era berdiri tepat di belakangku. Tinggi, diam, tak bergerak. Aku refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya dinding putih dan pintu setengah terbuka. Aku menatap lagi ke arah cermin. Bayangan itu masih ada, tapi kini lebih dekat. Tak ada wajah, hanya siluet, seperti tubuh yang dilapisi kabut. Aku mundur, hampir terpeleset. Suamiku terbangun karena suara gaduh dan langsung hampiri. Kenapa? Aku tidak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah cermin. Tapi saat ia melihatnya, kabut itu tiba-tiba menghilang. Cermin kembali jernih. Tak ada bayangan, tak ada embun, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku bilang padanya, tadi ada Taeyeon-chan. Di belakangku aku lihat jelas. Suamiku menghela napas. Kamu kecapekan sayang. Mungkin kamu stres karena belum terbiasa tinggal di sini. Malam itu, aku tidak menjawab, hanya menatap cermin itu dan berpikir dalam hati, jika bayangan itu bukan pantulan, lalu apa? Dan mengapa ia hanya muncul saat aku sendirian setiap malam? Pukul 2 tepat. Aku pikir hanya aku yang merasakan semua ini. Ketukan malam, cermin berkabut, bau melati yang muncul dari lorong kosong. Tapi malam itu, suamiku yang selama ini selalu tenang, selalu menyangka lahirnya, melihat sesuatu juga. Dan sejak saat itu, dia tak pernah bisa tidur dengan lampu mati. Malam itu, hujan deras. Petir sesekali menyambar langit Bandung, memantulkan bayangan gudang-gedang tinggi yang berdiri diam dalam gelap. Kami duduk berdua di ruang tengah. Lampu remang, tirai jendela setengah terbuka. Dari unit lantai 15, pemandangan kota tampak seperti lautan cahaya. Tapi malam itu, ada satu titik gelap yang terus menarik perhatian kami. Gedung apartemen lama di sebelah, yang sekarang sebagian besar kosong, hanya memiliki beberapa lantai yang menyala. Sisanya, gelap seperti bangunan terlupakan. Dan di salah satu balkon di lantai yang sejajar dengan kami, ada sosok berdiri diam. Awalnya suamiku yang melihat. Ia menghampiri jendela, lalu memanggilku dengan suara pelan. Sayang, itu orang ya? Aku ikut mendekat. Tepat di seberang, berdiri seorang perempuan berbaju putih. Jubahnya panjang, rambutnya terurai menutupi wajah. Dia berdiri di ujung balkon, tidak bersandar, tidak bergerak. Dia hanya berdiri, menghadap ke arah kami. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin penghuni, mungkin dia lagi menelepon. Tapi hujan begitu deras, angin mengguncang pepohonan dan membelokkan tirai dalam kamar kami. Tapi perempuan itu tidak bergeming sedikit pun, tidak melindungi diri, tidak bergerak, tidak bahkan menoleh. Kami diam. Suamiku mengambil ponselnya, mencoba memperbesar pandangan dengan kamera. Tapi hasilnya buram, gelap, hanya siluet samar yang masih menatap ke arah unit kami. 10 menit berlalu, 20, 30. Sosok itu tetap berdiri di sana. Tak lama kemudian, lampu balkon itu padam sendiri, seperti seseorang mematikannya dari dalam.
Dan yang membuat kami benar-benar terdiam adalah saat kegelapan menyelimuti balkon itu, kami berdua merasa seperti dia masih ada di sana. Berdiri diam dalam gelap, masih menatap tepat ke arah jendela kami. Kami menutup tirai malam itu, dan untuk pertama kalinya, suamiku tidur dengan lampu menyala. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dari cara ia menarik selimut dan membelakangi jendela, aku tahu dia juga mulai percaya. Apapun itu, sekarang mengamati kami berdua. Setiap lorong punya cerita, setiap pintu yang tertutup rapat menyimpan sesuatu. Deeply dan kami naif. Mungkin terlalu penasaran memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya tetangga kami di unit 15B. Tapi yang kami temukan bukan jawaban, melainkan lubang besar yang membuat semuanya terasa jauh lebih dingin. Sejak malam-malam aneh itu, perhatian kami terus tertuju pada satu tempat. Unit 15B letaknya hanya beberapa meter dari unit kami. Setiap kali keluar masuk, aku selalu menoleh sekilas ke pintu itu. Warnanya agak pudar, tanpa nama, tanpa keset, tidak pernah terdengar suara, tidak ada tanda kehidupan. Tapi yang membuatku tak tenang, setiap malam pukul 2 dini hari, bau melati masih keluar dari bawah celah pintunya. Kadang samar, kadang menusuk, dan aku tahu, aku bukan satu-satunya yang mencium itu. Malam itu, suamiku berkata, "Besok kita coba ketuk ya." Nggak enak juga rasanya tinggal di sebelah, tapi nggak kino. Aku mengangguk, walau dalam hati ragu. Keesokan harinya, siang bolong, kami berdiri di depan pintu 15B. Suamiku mengetuk pelan. Sekali, 2 kali, tidak ada jawaban. Dia coba menempelkan telinganya. Tidak ada suara dari dalam. Pintu itu terasa mati. Tapi anehnya, saat kami hendak pergi, aku merasakan hawa dingin keluar dari celah bawah pintu. Seolah ada AC menyala dari dalam. Kami turun ke pos keamanan sore itu. Di meja satpam bawah, kami bertemu Pak Anwar, petugas tua yang sudah lama kerja di gedung itu. "Pak, kami tinggal di 15C. Mau tanya, unit sebelah kami, 15B itu, siapa ya penghuninya?" Pak Anwar menoleh, mengerutkan dahi. 15B itu udah lama kosong, Bu, kalau nggak salah. Lebih dari 10 tahun. Aku dan suamiku saling pandang. Kosong. Tapi kami sempat lihat, kayak ada orang di dalam. Pak Anwar menghela napas. Pandangannya jadi lebih berat. Saya tahu, banyak orang bilang pernah lihat sesuatu dari balik jendela 15B. Tapi kuncinya aja udah balik ke pengelola sejak lama. Gak ada yang nempatin, gak pernah disewakan lagi sejak kejadian dulu. Aku menelan ludah. "Kejadian apa, Pak?" Pak Anwar terdiam beberapa detik, seperti menimbang, lalu menjawab pelan. "Nanti aja, Bu. Saya cerita kalau istrinya gak ikut. Takutnya kepikiran." Dia memaksakan senyum, lalu melanjutkan. "Yang penting, Bu, kalau malam-malam dengar suara dari unit itu, jangan direspons. Jangan coba lihat. Jangan buka pintu." Kami naik kembali ke atas dengan perasaan yang benar-benar tidak enak. Jika unit itu sudah kosong, lebih dari 10 tahun. Lalu siapa yang berdiri di balik pintunya setiap malam? Dan siapa yang menatap kami dari balkon seberang, tepat menghadap ke unit 15B? Kadang yang paling menakutkan bukan suara-suara, bukan bayangan, bukan juga bisikan malam, tapi bukti, sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan, dan tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu, kami melihat sendiri apa yang tak pernah ingin kami lihat. Setelah kejadian demi kejadian yang kami alami, suamiku yang mulai kehilangan tidur dan ketenangannya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia bicara pada pengelola gedung. Dengan alasan keamanan, dia minta izin menonton rekaman CCTV lorong lantai 15, tepat di depan pintu unit kami. Awalnya petugas ragu, tapi karena kami cukup sering lapor tentang gangguan aneh, akhirnya mereka mengizinkan. Kami duduk di ruangan kecil, menghadap monitor. Petugas memutar rekaman malam terakhir, sekitar pukul 2 dini hari. Dan saat jam di layar menunjukkan 02,03, aku melihatnya. Pintu unit kami perlahan terbuka. Tanpa ada yang menyentuh. Tanpa suara, daun pintu itu bergeser, menganga pelan seperti disambut angin. Padahal lorong itu benar-benar tertutup.
Dari ujung lorong, terlihat sosok kabur melintas. Bentuknya samar, seperti selut perempuan. Langkahnya pelan, tidak menyentuh lantai. Dan ia masuk ke unit kami. Pintu kemudian menutup kembali. Perlahan, sendiri, kami terpaku. Petugas di sebelah kami menoleh. Bingung, ibu, bapak ini. Ini pintunya kebuka ya? Tapi suamiku langsung geleng. Enggak. Kami selalu pastikan terkunci, bahkan kami pasang rantai tambahan. Petugas mengulang tayangan. Detik demi detik, kami tonton kembali. Perasaan dingin mulai menyelubungi tengkukku. Mataku tak bisa lepas dari sosok samar itu. Wajahnya tidak terlihat, tapi gerakannya terlalu nyata, terlalu lambat. Sadar. Setelah tayangan selesai, kami minta rekaman dari malam sebelumnya. Dan malam sebelumnya lagi. Dan ternyata selalu jam 2:03. Selalu pintu itu terbuka sendiri. Dan selalu ada sosok yang masuk. Tapi yang membuat segalanya semakin menyesakan. Setelah kami pulang, kami coba cek ulang pintu itu. Rantai pengaman masih terpasang. Kunci masih tertutup dari dalam. Tidak ada tanda bahwa pintu itu pernah terbuka. Lalu bagaimana bisa terekam seperti itu? Dan lebih buruk lagi, kalau sosok itu memang masuk setiap malam. Kemana ia pergi setelah masuk, dan apakah ia pernah keluar? Aku mulai kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Saat malam, aku jadi seperti orang lain, berdiri diam di depan jendela, menatap gelap kota Bandung yang sunyi. Tapi aku tidak benar-benar aku. Pagi harinya, aku bangun dengan tubuh lemas, dan pikiran kosong. Tidak ada ingatan, hanya rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Beberapa malam setelah kami menonton rekaman CCTV itu, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh pada diriku sendiri. Suamiku sering menemukanku berdiri di depan jendela kamar, menghadap keluar ke kota. Aku berdiri diam, mataku terbuka lebar. Tapi, aku seperti kehilangan kesadaran. Dia bilang aku tidak mengeluarkan suara apapun, hanya diam saja, seperti terhipnotis. Suatu pagi, aku terbangun dengan badan yang sangat lelah. Rasanya seperti aku tidak pernah tidur. Tapi suamiku bilang, aku sudah tidur sepanjang malam. Aku coba mengingat apa yang terjadi, tapi otakku kosong. Seolah malam itu aku hilang. Aku takut. Ketika aku tanya suamiku, dia terlihat semakin khawatir. Dia mulai mengawasi aku dengan lebih intens. Suatu malam, aku berdiri lagi di depan jendela. Kali ini, aku merasa ada sesuatu di balik gelap luar sana. Seperti ada yang memanggil. Aku tak bisa bergerak. Suaraku hilang, mataku terpaku ke satu titik. Dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku merasa ada sesuatu yang ingin masuk ke dalam. Pikiranku, aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Aku hanya bisa berdiri. Ketika pagi datang, aku kembali menjadi diriku sendiri. Tapi tubuhku lemah sekali. Aku tahu, aku sudah mulai kalah melawan sesuatu yang tak terlihat. Suamiku mencoba menenangkan tapi aku bisa melihat ketakutannya mulai tumbuh juga. Apa yang terjadi padaku bukan sekadar mimpi buruk, ini lebih dari itu. Aku tidak sendirian di apartemen ini. Malam itu, aku sudah hampir terlelap. Tapi tiba-tiba ponselku bergetar. Layar menyala, tapi nomor yang muncul kosong. Tidak ada angka, hanya layar hitam dan panggilan masuk yang tak bisa aku tolak. Aku tahu, ini bukan panggilan biasa. Aku mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Suara di ujung sana. Perempuan, suaranya pelan, lembut tapi dingin, seperti bisikan dari balik jendela yang tertutup rapat. Anaknya, sudah waktunya. Kalimat itu diulang dengan nada hampir berbisik, namun jelas dan menusuk. Aku terdiam, jantung berdegup kencang. Siapa ini? Apa maksudnya? Aku berusaha bicara, tapi hanya ada keheningan. Lalu suara itu hilang. Setelah aku tutup panggilan, aku segera cek riwayat telepon. Tidak ada nomor masuk sama sekali. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada nomor asing. Hanya layar kosong. Suamiku yang aku panggil segera datang. Dia ikut merasakan dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kalimat itu terus terngiang. Anaknya, sudah waktunya. Siapa anak yang dimaksud? Apa yang akan terjadi?
dan mengapa suara itu terdengar begitu dekat, seolah berdiri tepat di sampingku. Kami sudah menyiapkan kamar kecil itu untuk anak kami yang akan lahir. Tapi entah mengapa, kamar itu selalu terasa berbeda, dingin. Meski kami pastikan AC mati, suhu tetap seperti membeku, seperti ada napas yang membeku di dalam ruangan itu. Setiap malam, aku dan suamiku merasakan hawa dingin menusuk di kamar bayi. Tirai yang kami pasang rapat selalu saja terbuka perlahan, seperti tangan tak terlihat yang mengintip. Mainan gantung yang kami gantung di atas tempat tidur bayi juga mulai bergerak sendiri, berputar perlahan, meski tidak ada angin. Suara derit mainan itu seperti bisikan halus di tengah hening malam. Aku pernah mencoba menutup tirai dengan kuat, tapi keesokan harinya, tirai itu selalu kembali terbuka, seolah ada yang ingin melihat ke dalam. Suamiku pun merasakan hal yang sama. Ya, Bill, seolah ada sosok kecil yang mengawasi dari balik tirai itu. Aku tidak berani berkata bahwa aku merasa kamar itu menyimpan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sesekali aku mendengar suara kecil, seperti lengko-lengka kaki mungil. Tapi saat aku periksa, kamar kosong. Rasa dingin itu terus menghantui, menusuk sampai ke tulang. Aku bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kamar untuk bayi kami? Atau kamar itu sudah dihuni sesuatu sejak lama? Kadang jawaban datang dari tempat yang tak terduga, dari orang yang selama ini kita anggap biasa saja. Tapi ketika dia mulai bicara, setiap kata yang keluar membuat bulu kudukku meremang. Suatu siang, saat aku sedang menunggu di lorong lantai 15, aku bertemu Pak Amir, petugas kebersihan yang sudah lama bekerja di gedung ini. Biasanya ia pendiam, tapi hari itu ia tiba-tiba mulai bercerita. Dia bilang, lantai 15 ini sebenarnya sudah lama ditutup sebelum kami pindah tahun-tahun lalu. Katanya ada kejadian aneh yang membuat pengelola enggan membuka unit-unit di sini. Ada seorang wanita hamil yang tinggal di salah satu unit lantai ini. Wanita itu meninggal secara tiba-tiba dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, unit tempat dia tinggal dibiarkan kosong. Bahkan pengelola gedung enggan mempromosikan apartemen ini lagi. Pak Amir bilang bau melati yang aku cium selama ini, katanya, sering muncul di sekitar unit wanita itu. Aroma yang katanya jadi semacam pertanda. Menurut dia, banyak yang percaya bahwa arwah wanita itu masih gentayangan menjaga sesuatu di lantai ini. Aku menatap suamiku, dan seketika rasa takut yang selama ini terpendam terasa semakin nyata. Apa yang kami alami selama ini mungkin bukan kebetulan. Kami tidak hanya tinggal di apartemen tua biasa. Kami tinggal di tempat yang menyimpan rahasia kelam. Malam itu aku pulang larut. Tubuhku lelah sampai nyaris roboh. Tapi saat aku menatap jendela kamar, sesuatu membuatku terpaku. Ada tulisan samar di embun kaca, sebuah pesan yang membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Saat aku membersihkan embun di kaca, aku melihat tulisan yang terbentuk dari uap air itu. Tulisannya kabur, tapi cukup jelas. Kembalikan. Aku tidak tahu apa maksudnya. Apa yang harus kami kembalikan? Malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai menghantui tidurku. Aku selalu bermimpi berada di lorong gelap apartemen ini, berlari tanpa henti dari bayangan besar yang mengikutiku. Lorong itu tak berujung, selalu dipenuhi kabut tipis yang membuat pandanganku terbatas. Aku terengah-engah, jantung berdegup kencang, tapi tak pernah bisa menemukan jalan keluar. Setiap kali aku berbalik, bayangan itu semakin mendekat, tanpa wajah, tanpa suara, hanya gelap yang menakutkan. Aku terbangun dengan keringat dingin dan tubuh lemas. Suamiku mencoba menenangkan aku, tapi aku tahu perasaannya sama, takut dan bingung. Pesan di jendela itu, apakah itu peringatan atau permintaan dari sesuatu yang pernah kami ambil tanpa sadar? Bau melati yang dulu hanya samar, kini menjadi begitu kuat, sampai aku sulit bernapas setiap malam. Seolah aroma itu bukan sekadar wangi bunga, tapi membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap malam, saat aku mencoba tidur, bau melati menusuk hidungku dengan intensitas yang tak tertahankan. Bau itu memenuhi seluruh kamar, memenuhi udara, sampai aku merasa sesak. Suamiku mencoba menghilangkannya dengan membuka jendela dan menyalakan kipas angin, tapi bau itu tetap bertahan.
Bahkan saat aku keluar kamar dan berjalan ke ruang tamu, bau itu masih mengikuti. Terlalu kuat, terlalu nyata. Lalu, ada sensasi yang lebih menakutkan. Saat aku berbaring di tempat tidur, aku merasakan tekanan berat di dadaku. Seperti ada sesuatu yang duduk di atas tubuhku, menahan napasku. Aku mencoba menggerakkan badan, tapi terasa beku, tidak bisa bergerak. Panik mulai menjalar. Aku tahu itu bukan mimpi. Ini adalah penunggunya. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa sangat nyata. Suamiku mencoba membangunkanku, menggoyang-goyangkan, tapi aku tidak bisa segera sadar. Hanya setelah beberapa saat, aku bisa kembali mengendalikan tubuhku. Malam itu aku menangis, ketakutan bukan hanya karena bau atau tekanan, tapi karena aku merasa aku sudah menjadi sasaran. Sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar gangguan biasa. Suamiku mulai mengalami sesuatu yang membuat kami berdua semakin takut. Suara-suara yang tidak seharusnya terdengar dari dalam dinding kamar bayi kami. Malam itu, Reza bilang dia mendengar tangisan lirih, sangat halus, seperti bayi yang menangis. Tapi suara itu datang dari dalam dinding, bukan dari luar atau dari kamar lain. Awalnya aku tidak percaya, tapi suara itu semakin sering terdengar, terutama saat malam tiba. Suamiku pun memutuskan untuk membongkar sebagian dinding di kamar bayi. Kami berharap menemukan sesuatu, mungkin sarang hewan atau sumber suara lain yang masuk akal. Namun, yang kami temukan justru lebih mengerikan. Di balik lapisan dinding, ada ruang kosong yang tertutup rapat sejak pembangunan gedung. Tidak ada benda, tidak ada sumber suara. Hanya ruang hampa yang gelap dan dingin. Suara tangisan itu tetap datang. Semakin jelas, semakin dekat. Kami berdua mulai merasakan seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik tembok itu. Sesosok kehadiran yang mengintai, mengawasi, dan menunggu. Rasa takut kami berubah jadi kepanikan. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dinding kamar bayi kami? Bayangan itu semakin nyata, tak lagi hanya sekadar sosok samar di balkon gedung sebelah. Kini, ia hadir lebih dekat, bahkan muncul di lorong sempit menuju unit kami. Suamiku dan aku seringkali melihat sosok itu berdiri diam, selalu membelakangi pintu masuk. Kadang, saat aku memeriksa lubang intip, bayangan itu masih ada tak bergerak, hanya berdiri diam menatap ke arah dalam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kehadiran yang menekan dan membuat napas terasa sesak. Malam-malam kami jadi penuh ketegangan. Setiap langkah di lorong membuat jantung berdebar. Kami tahu, itu bukan tetangga biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin kami undang. Aku tak bisa berhenti bertanya, apakah bayangan itu penghuni lama yang masih gentayangan? Atau mungkin makhluk yang menguasai lantai ini? Suara ketukan di jendela, bau melati, kamar bayi yang dingin, semuanya mulai terasa terhubung. Dan kini, sosok itu sudah semakin dekat, membuat kami merasa seperti tamu tak diundang di rumah kami sendiri. Suamiku sering bilang, aku berubah, tapi aku sendiri mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Suatu malam, saat aku mengelus perutku, aku merasa bukan hanya aku yang ada di sana. Saat aku mengelus perut yang mulai membesar, tiba-tiba ada sensasi aneh, seperti ada tangan lain, lembut tapi dingin, ikut mengelus bersamaku. Aku terkejut dan langsung menarik tangan itu, tapi tak ada siapa-siapa di sampingku. Malam itu, mimpi buruk mulai menyusup dalam tidurku. Aku bermimpi berada di apartemen ini tapi gelap, kosong, dan sunyi. Aku memegang sesuatu yang kecil dan hangat, seperti bayi. Namun, saat aku menatap bayinya, aku sadar ini bukan bayi manusia. Mata bayinya kosong, tanpa ekspresi, dan kulitnya seperti bukan dari dunia ini. Aku merasa bayinya bukan milikku, tapi sesuatu yang menumpang. Ketakutan itu membekap. Aku terbangun dengan napas tersengal, jantung berdebar kencang. Suamiku mencoba menenangkan aku, tapi aku tahu, aku tak bisa bilang apa yang kurasakan sebenarnya. Aku takut bukan hanya untuk diriku, tapi untuk bayi yang sedang aku kandung. Apakah aku benar-benar sendiri, atau ada sesuatu yang hidup dalam tubuhku, mengawasi, bahkan menguasai? Ketika ketakutan sudah memuncak,
kami memutuskan untuk pergi. Tapi sepertinya apartemen ini tidak mau melepaskan kami begitu saja. Kami berdua sepakat untuk keluar dari apartemen ini. Namun, setiap malam pukul 2 dini hari waktu yang sama, dengan semua gangguan itu lift tiba-tiba mati total. Kami terjebak, berdiri dalam gelap yang pekat dan sunyi. Kami pun mencoba menggunakan tangga darurat. Tapi tangga itu selalu tertutup oleh kabut tebal yang tidak masuk akal di dalam gedung. Begitu kami mulai menuruni tangga, langkah kami sikanekan tidak membawa kami pergi. Setiap belokan, setiap anak tangga yang kami lewati, selalu berakhir membawa kami kembali ke lantai 15. Kami berdua bingung dan ketakutan, seperti ada kekuatan yang memerangkap kami, tidak membiarkan kami pergi. Perasaan putus asa semakin mendalam. Apakah kami benar-benar terjebak di sini, di lantai yang menyimpan semua misteri ini? Aku menatap suamiku, dan dalam matanya aku melihat ketakutan yang sama. Kami tidak tahu harus bagaimana. Apakah ada jalan keluar dari apartemen ini? Atau kami akan selamanya terperangkap dalam lingkaran ketakutan ini? Malam itu aku terjebak dalam mimpi yang begitu nyata. Aku bertemu dengannya, sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata tertutup kain kafan. Suaranya dingin, penuh ancaman. Aku berdiri di sebuah ruangan gelap, dingin menusuk tulang. Di depan mataku, sosok perempuan itu muncul. Wajahnya sangat pucat, hampir seperti mayat. Matanya tertutup rapat oleh kain kafan putih yang mengikat di sekeliling kepalanya. Dia menatapku tanpa suara, tapi kemudian berkata dengan suara lirih dan berat, "Anakmu akan lahir dalam milikku, bukan dalam milikmu." Aku merasakan hawa dingin merambat ke seluruh tubuh. Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat, seolah bayi yang aku kandung sudah bukan lagi milikku. Sosok itu mendekat, bayangannya semakin membesar, dan aku merasa terperangkap. Ketakutan yang selama ini kurasakan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah, tapi suara itu masih terngiang di kepalaku. Aku tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini adalah peringatan, sebuah janji kelam yang harus aku hadapi. Akhirnya, bayi kami lahir. Namun, malam itu berbeda dari semua malam sebelumnya. Sunyi yang menyelimuti apartemen ini begitu pekat, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suamiku dan aku menunggu dengan harap dan cemas. Ketika bayi kami lahir, aku berharap suara tangisan kecil itu akan mengisi ruangan, membawa kehangatan dan kehidupan, tapi tidak ada suara tangis. Kamar kami sunyi, begitu sunyi sampai suara napas kami sendiri terdengar keras. Aku menatap keluar jendela, berharap mendengar suara kota Bandung, kendaraan, orang lewat, bahkan angin yang berhembus. Namun, tidak ada. Semua seolah berhenti. Tidak ada suara kendaraan di jalan. Tidak ada desiran angin yang biasanya menyapa. Hening yang tak wajar itu membuat aku semakin gelisah. Bayiku terbaring tenang, matanya tertutup rapat. Suamiku menggenggam tanganku dengan erat, wajahnya penuh kecemasan yang sama. Aku tahu, ini bukan akhir yang bahagia. Ada sesuatu yang belum selesai. Sunyi itu bukan hanya ketiadaan suara. Itu adalah pertanda. Sesuatu yang menunggu dalam kegelapan malam ini. 5 hari setelah bayi kami lahir, aku mulai merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuat aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang kami bawa pulang ke rumah ini? Setiap kali aku melihat foto bayi di ponselku, aku selalu merasa ada yang salah. Wajahnya selalu buram, tak pernah jelas. Kadang, ketika aku memperbesar, aku melihat bayangan samar. Bayangan yang sangat mirip dengan sosok perempuan putih yang dulu berdiri di balkon. Wajah yang sama dengan mata tertutup kain kafan. Aku tak bisa memalingkan pandanganku. Rasa takut dan bingung bercampur jadi satu. Apakah bayi ini benar-benar milik kami? Atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang tak terlihat ikut bersama kami pulang? Suamiku mencoba meyakinkanku bahwa itu cuma bayangan kamera, tapi aku tahu aku tidak sendiri. Ada sesuatu yang mengikuti kami, mengawasi, menunggu. Aku menatap bayi kecil itu dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang kami bawa pulang? Kasih sudah menemani aku dalam cerita malam ini. Ingat,
Terkadang hal yang paling menakutkan bukanlah yang terlihat, tapi yang tersembunyi di balik kesunyian. Jaga selalu hati dan pikiranmu, karena kegelapan bisa datang kapan saja. Bahkan saat kita merasa paling aman. Kalau kamu punya pengalaman seram atau ingin cerita yang lain, jangan ragu tulis di komentar ya. Aku selalu ingin dengar cerita kalian. Juga, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga mimpi indah menjemputmu, atau mungkin mimpi yang sedikit menakutkan.